Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ut Novitasari dengan NIM 224012414040. Izin menyampaikan mengenai materi pengenalan algoritma. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari algoritma. Nah, algoritma ini mengacu pada seperangkat aturan atau instruksi yang langkah demi langkahnya menentukan bagaimana suatu pekerjaan akan dieksekusi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Algoritma ini biasanya digunakan untuk serangkaian aturan yang diikuti mesin, terutama komputer, untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam pemrograman komputer, algoritma ini seringkali dibuat sebagai fungsi. Kemudian fungsi ini difungsikan sebagai program kecil yang dapat direferensikan oleh program yang lebih besar. Nah, definisi lain dari algoritma ini adalah suatu prosedur komputasi yang terdefinisi dengan baik yang mengambil beberapa nilai atau sekumpulan nilai sebagai masukan dan menghasilkan beberapa nilai atau sekumpulan nilai sebagai keluaran, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya di sini ada notasi algoritma. Notasi algoritma ini merupakan cara atau bentuk menuliskan sebuah algoritma. Nah, notasi algoritma ini tidak dituliskan dalam bahasa pemrograman. Penulisan notasi algoritma ini harus memenuhi kaidah hingga mudah dimengerti dan juga diterjemahkan. Algoritma sendiri dapat direpresentasikan dalam 3 notasi, antara lain yang pertama ada deskriptif, yang kedua ada pseudocode, dan yang ketiga adalah flowchart. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang deskriptif. Nah, notasi algoritma deskriptif ini merupakan representasi algoritma dengan menyajikan urutan instruksi yang harus dikerjakan dalam bentuk narasi kalimat. Kalimat yang ditulis menggunakan bahasa yang jelas dan juga tidak ambigu. Kemudian untuk yang kedua adalah pseudocode. Pseudocode bukanlah suatu bahasa pemrograman sehingga tidak dapat langsung dikompilasi sebagai program yang dapat dikerjakan oleh komputer ataupun mesin. Kemudian pseudocode ini biasanya menggunakan istilah atau sintaks sederhana untuk merancang kode sebuah program sebelum dituliskan dengan bahasa pemrograman. Oleh karena itu, pseudocode ini dapat dimengerti oleh manusia namun belum dapat dipahami oleh komputer, seperti itu. Lalu untuk yang terakhir adalah flowchart. Flowchart atau diagram alir ini adalah suatu diagram yang menunjukkan proses, terdiri dari simbol-simbol yang mewakili langkah, keputusan, masukan, dan juga keluaran. Untuk selanjutnya di sini ada konstruk dasar dari algoritma. Yang pertama itu ada runtunan. Runtunan ini dapat terdiri dari satu atau beberapa instruksi. Dari setiap instruksi ini dikerjakan secara berurutan atau sesuai dengan tahapan prosesnya. Dengan kata lain, suatu instruksi hanya akan dilaksanakan apabila instruksi sebelumnya telah selesai dilaksanakan. Urutan atau tahapan instruksi akan mempengaruhi keadaan akhir dari algoritma. Kemudian untuk yang kedua adalah pemilihan. Instruksi dalam sebuah program tidak selalu dapat dikerjakan. Terkadang memerlukan konsep pemilihan dalam menjalankan sebuah instruksi. Pemilihan atau selection berdasarkan pada suatu kondisi atau suatu instruksi akan dapat dikerjakan apabila terpenuhi kondisi tertentu. Kondisi di sini merupakan persyaratan dikerjakannya instruksi tersebut. Nah, kondisi dapat bernilai benar ataupun salah. Lalu untuk yang terakhir adalah perulangan. Struktur pengulangan memungkinkan pemrograman melakukan suatu atau beberapa instruksi lebih dari satu kali. Dengan menggunakan struktur ini, pemrograman cukup menulis sebuah instruksi namun dapat dikerjakan beberapa kali sesuai dengan kondisi. Untuk yang terakhir di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah saya bawakan. Di sini kata algoritma berarti proses atau sekumpulan aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya. Nah, penulisan algoritma atau notasi ini dapat dilakukan dalam bentuk deskriptif, pseudocode, dan juga flowchart. Terdapat 3 buah konstruksi dasar untuk membuat algoritma yang terdiri dari proses runtunan, proses pemilihan, dan juga proses perulangan. Nah, proses-proses ini termasuk ke dalam struktur atau struktur dasar algoritma. Sekian dari saya. Terima
Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.